berdampingan dengan kesehatan fisik. Terus sekarang nih dok ya, apa sih masalah yang sering muncul? Kayak kejar-kejar. Dok, kalau saya dapat itu orangnya, saya parangin. Dan mengomentari dirinya. Coba bayangkan kalau kita Betul. ini saja misalnya, jangan ini kalau misalnya lihat orang bawa parang terus cari-cari suara, mana ini orang yang bilang-bilang. Bagaimana kemudian stigma atau pandangan negatif masyarakat mempengaruhi orang yang mengalami gangguan? Bikin gangguan karena tidak bisa tidur, akhirnya memikirkan misalnya anaknya, itu pasien banyak memikirkan anaknya yang terjerat judi online, memikirkan istrinya, suaminya yang judi online. Punya nilai, kalau di Bapak Gubernur kita selalu bilang ada namanya si pakat tahu, si pakat inget, si pakat tokong. Itu adalah nilai sebenarnya, kalau kita orang Sulawesi Selatan pegang itu selesai sebenarnya. Olahraga ya, olahraga. Ini kameramen juga olahraga ya, olahraga. Langsung tutup mata dia. Sehat. Kalau umur di atas 30 ya, tabe ya, umur di atas 30 jangan sikat semua. Rajin-rajin Sekali yang dibahas nih dok ya, tentang langkah awalnya. Nih dok, saya mau bertanya nih. Di Rumah Sakit Lama Papening setiap hari Rabu mulai jam 10 sampai jam 2, Kamis mulai jam 8 sampai jam 2, kemudian Jumat dari jam 8 sampai jam 11.30. Yo, buka telinga, ini bukan sekadar suara. Ini obrolan soal hidup, bukan cuma kata-kata. Dari pola makan, tidur, sampai isi kepala. Kesehatan itu hak, bukan cuma wacana. Lama Papening kami dapat bawa terang. Bicara jujur, tajam, gak pernah sembarang. Cek fakta lawan hoax, edukasi jalan terus. Ya semua melek, dari desa sampai ke kota. Lama Papening, rumah sakit andalan. Lama Papening, semua sehat. Kesehatan Anda adalah tujuan kami, edukasi nyata biar hidup makin tahan. Rumah sakit andalan, semua sehat, semua sehat. Kesehatan Anda adalah tujuan kami, edukasi nyata biar hidup makin tahan. Rumah sakit andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Lama Papening bersama dengan saya Julianti yang juga sebagai staf di RSUD Regional Lama Papening yang nantinya akan mendampingi narasumber kita untuk menyampaikan informasi penting seputar kesehatan. Kesehatan apa itu? Ya tentu saja sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Mental Health Matters, yang memang membahas isu-isu tentang kesehatan jiwa yang relevan terhadap masyarakat, terus bagaimana kemudian solusinya, serta dukungan apa yang akan diberikan terhadap kesehatan itu sendiri. Ya, Sobat Sehat, di samping saya sudah ada narasumber kita yang cantik. Halo dok. Halo Selamat semuanya. datang dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, bahagia. Masya Allah. Masya Jadi, Allah. dokter kita ini, narasumber kita, Dr. Sri Wati Astuti AR, spesialis kedokteran jiwa, yang juga ada poliklinik di sini ya dok ya? Ya benar. Iya. Ada poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Lama Papening. Oh iya. Sebelum kita bahas nih soal seputar tema kita pada hari ini dok, boleh dong perkenalkan diri dulu dok. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sriwati Astuti AR, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, atau dipanggil Dr. Tuti ya. Sehari-hari saya dipanggil Tuti. Pasien-pasien saya memanggil saya dengan nama Dr. Tuti. Saya seorang spesialis kedokteran jiwa atau biasa disebut psikiater. Jadi yang menangani tentang mental, tentang jiwa seseorang. Jika ada gangguan, namanya psikiater. Nah, psikiater berbeda dengan psikolog. Kalau psikiater, kami adalah latar belakang dokter, kemudian mengambil spesialis kedokteran jiwa, sehingga bisa menangani pasien-pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih banyak dok sudah hadir untuk menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Masya Allah, cantik sekali ya dok ya. Iya. Nampaknya hari ini kita
memakai pakaian yang sama ya dok Pakaian ya? yang sama, pakaian anak darah Ugi. Masya Allah, anak darah Bugis. Anak darah Sulawesi Bugis. Selatan. Teman atau sobat sehat di luar sana, sebenarnya pada hari ini memang kita merangkaikan Hari Jadi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-356. Semoga tetap maju terus, jaya terus, dan memang Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki begitu banyak generasi muda yang tidak hanya memiliki kesehatan fisik yang baik, tapi tentu saja memiliki kesehatan jiwa yang baik juga ya dok ya. Saya sambung dengan ada tema tentang Sulawesi Selatan itu Sulsel berkarakter ya. Nah, seseorang yang berkarakter sebenarnya adalah seseorang yang jiwanya sehat, Masya yang Allah. mentalnya sehat. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan Baik, kali ini. dok. Iya. Jadi ternyata memang hari ini juga bertepatan dengan Hari Kesehatan jiwa. jiwa Iya. ya dok ya. Yang jatuh pada setiap tanggal 10 Oktober setiap Iya. tahunnya. Oh, setiap tahun. Baik. Ya, ngomong-ngomong nih dok, membahas soal kesehatan jiwa. Iya. Kita mulai. Iya, kita mulai ya. Iya. Sobat sehat. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan jiwa, dok? Oke. Tentang kesehatan jiwa ya, mungkin kalau kita bilang kesehatan jiwa, kesehatan mental, yang respon pertama orang itu pasti ketawa. Iya, iya, Ada betul. ada stigma negatif tentang kesehatan jiwa, kesehatan mental. Padahal kalau coba dengar-dengar Indonesia Raya ya, saya selalu sampaikan ke teman-teman sekalian, Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, Iya. bangunlah badannya. Iya. Jadi jiwa kita merupakan modal utama sebenarnya bagi manusia. Karena jika jiwa kita ada masalah, pasti semuanya jadi berantakan. Iya, betul, dok. Misalnya saja kalau contoh kecil ya, misalnya kita lagi ada beban, ada Iya, masalah, lagi sedih, lagi marah, kan semuanya kacau ya. Iya, betul. Semuanya kacau. Nah, tentang kesehatan jiwa ini ada definisi, definisi dari WHO, dari Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang di mana dia menyadari tentang potensi dirinya, kemudian bisa mengatasi tekanan hidup, karena kan kita hidup tidak bisa ya kalau tidak ada tekanan, Betul, tidak ada masalah. Karena yang namanya tekanan atau kita sebut stres, ada namanya tekanan yang sehat, eustress. Nah, ada namanya distress. Kalau distress kan sudah mengarah ke gangguan. Tapi jika kita menghadapi tekanan yang eustress atau stres yang normal, itu akan menambah kapasitas mental kita. Kita akan jadi lebih menjadi orang yang punya potensi yang maksimal yang kita punya. Jadi tekanan atau stres itu sebenarnya hal yang positif. Selama kita ada namanya mekanisme coping atau mekanisme menghadapi tekanan, mekanisme masalah itu matur atau matang sebagai manusia dewasa. Kemudian yang ketiga, bisa bekerja secara produktif. Jadi salah satu indikasi orang sehat mentalnya, karirnya bagus. Walaupun mungkin ada naik turunnya ya, ada naik turun, tapi kita melihat bahwa dia bisa bermanfaat untuk banyak orang. Di kantor dia bisa berkontribusi dengan baik. Sehubungan dengan definisi yang keempat tentang sehat mental, yaitu bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Jadi itu tadi ya, kalau seseorang sehat mentalnya, ya pastilah akan berkontribusi untuk lingkungannya. Dan mungkin ini tugas kita secara spiritual, secara agama, bahwa tugas kita adalah menjalankan kehalifaan kita di muka bumi. Dan bagaimana jika kita tidak sehat mental, ada gangguan mental, itu akan menghalangi peran kita di muka bumi. Betul. Seperti itu sih singkatnya ya. Jadi memang betul-betul kita produktif ya dok, ketika kesehatan jiwa kita baik, terjaga gitu. Orang sehat jiwa bukan berarti orang yang tidak pernah marah, tidak pernah sedih, tidak pernah dalam kondisi yang terpuruk, tidak berarti. Karena ada orang yang ketika kondisinya terpuruk, ketika kondisinya lagi down, dia belajar banyak hal. Walaupun mungkin butuh waktu untuk menarik diri dulu sementara, untuk merenung. Kalau Nabi kita dulu kan ke Gua Hira, merenung dan akhirnya dapat wahyu seperti itu ya. Kalau kaitan-kaitannya seperti itu. Jadi orang yang sehat mentalnya, orang yang positive vibes kalau anak-anak muda kita bilang. Bukan berarti orang yang selalu bahagia, bukan. Tapi tidak dilihat dari
kesehatan fisiknya dok ya? Nanti ada kaitannya, nanti kita lihat. Iya. Menarik sekali nih pembahasannya dok ya. Berbicara soal kesehatan jiwa nih dok. Tadi sudah disinggung nih ada kesehatan fisik juga dok. Mengapa sih dok penting untuk memperhatikan kesehatan jiwa, kesehatan mental, sama seperti kita pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dok? Oke, karena manusia terdiri dari fisik dan mental, jiwa dan raga, lahir dan batin. Ya, jadi dan itu sangat berkaitan. Kalau secara ilmu kedokteran, ilmu biologi, pusat mental kita itu sebenarnya atau pusat jiwa kita ada di otak. Nah, otak ini kan organ yang sangat krusial ya. Dan cara menjaga otak supaya tetap sehat ya tentu saja dengan menjaga kesehatan fisik. Makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga, kemudian pola pikir yang sehat. Nah, itu semua akan menjaga kesehatan otak kita. Ketika otak sehat secara biologis, secara ilmu kedokteran, maka zat-zat dalam otak yang mengatur perilaku kita, mengatur emosi kita, mengatur pikiran kita, berikut bagian-bagian otak, bagian otak kita itu akan sehat. Dan dengan begitu seseorang juga akan sehat mentalnya. Secara biologi ya, secara ilmu, maksudnya ilmu kedokteran seperti itu. Berarti memang harus berdampingan ya dok, antara kesehatan fisik, terus kesehatan mental juga ya dok. Benar banget. Dan tambah satu lagi bahwa di diagnosa kedokteran jiwa, di diagnosa ICD-10 ya, ICD-10 di PPDGJ 3 kalau saat ini ada namanya gangguan mental organik. Jadi ketika seseorang terganggu di bagian otaknya, entah karena misalnya mengalami kecelakaan ya, mungkin biasa kita lihat seseorang yang kecelakaan terbentur kepalanya tiba-tiba berubah perilakunya, terus misalnya ada penyakit misalnya yang sering cuci darah, sering hemodialisis, gangguan ginjal, gagal ginjal, itu kan biasanya jika tidak dikontrol dengan baik, ada racun-racun yang tidak tersaring dengan baik di ginjal, sehingga akan merusak sampai ke otak dan akhirnya akan menimbulkan gangguan perilaku juga, sering sedih misalnya, sering mengamuk, sering gelisah. Begitu juga misalnya orang yang kalau dikaitkan dengan penyakit stroke misalnya, karena tidak tensinya sering tinggi, kolesterolnya sering tinggi karena tidak menjaga pola hidup sehat. Nah, ada namanya depresi pasca stroke. Jadi orang-orang yang stroke itu gampang depresi. Karena memang kan pusat mood kita, depresi kita, yang mengatur sistem suasana perasaan itu berdekatan, ada di otak juga. Kalau orang stroke kan di otak juga. Jadi sangat berkaitan karena memang diagnosa awal dari gangguan kesehatan jiwa itu yang pertama kalau kami sebutnya F01 sampai F09 itu adalah gangguan mental organik. Baru selanjutnya ada namanya gangguan mental akibat SAD, kemudian ada gangguan psikotik namanya dan non psikotik. Nanti kita bahas lagi. Itu untuk mental, itu untuk fisik saja ya. Banyak sekali ya dok ya macam-macamnya. Nah tadi kan sudah dijelaskan nih apa itu kesehatan jiwa, kemudian bagaimana kemudian kesehatan jiwa dapat berdampingan dengan kesehatan fisik. Terus sekarang nih dok ya, apa sih masalah yang sering muncul di masyarakat saat ini dok tentang kesehatan mental itu sendiri dok? Oke, kalau kan ada namanya orang dengan masalah kesehatan jiwa kan, terus ada dengan orang dengan gangguan jiwa ODGJ. ODGJ. Kalau yang masuk ke polis saya yang namanya ODGJ, gangguan jiwa, berarti sudah masuk ke diagnosa. Nah, diagnosa gangguan jiwa itu yang sering terjadi. Kalau sekarang sih pasienku banyak ya. Saya bertugas di beberapa 2 rumah sakit dan 1 klinik. Kadang 20-30 orang per hari. Kalau di rumah sakit yang satunya pasien per bulan itu sampai ratusan. Jadi memang gangguan mental saat ini itu banyak terjadi di masyarakat. Dan alhamdulillah sudah aware ya, aware. Jadi banyak yang memeriksakan diri. Mulai dari yang tadi gangguan kesehatan mental organik karena memang ada kerusakan di otak. Kemudian yang banyak juga itu gangguan akibat penggunaan sabu-sabu, balok. Saya berapa ya, iya balok, karena itu kan langsung merusak otak ya. Kalau kita bicara tentang zat-zat adiktif, zat-zat narkoba misalnya, dia minum untuk mendapatkan rasa senang, tapi pusat rasa senang itu dipaksa untuk bekerja di otak. Jadi sistemnya jadi kacau. Bagaimana kalau kita dipaksa bekerja tiap saat? Pasti kan
uring-uringan kacau ya, apalagi Betul, otak. Dok. Belum lagi tentang kalau yang sekarang yang marak itu judi online. Ini banyak masalahnya. Berpengaruh Banyak juga ya, masalahnya baik bagi pasiennya maupun orang-orang di sekitarnya. Karena kan orang-orang di sekitarnya jadinya itu Terganggu tadi juga ya, terjadi tekanan Iya, distres kan, iya, tekanan betul. yang bikin gangguan karena tidak bisa tidur, akhirnya memikirkan misalnya anaknya, itu pasien banyak memikirkan anaknya yang terjerat judi online, memikirkan istrinya, suaminya yang judi online, belum lagi kalau yang dipinjami uang. Yang dipinjami uang juga tidak jelas kapan bayarnya. Betul, ya, banyak Bayarnya. masalah Jadi ya, itu Dok, ya. dampak kesehatan mentalnya sangat luas. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga yang sering juga yang kasusnya selalu ada itu namanya skizofrenia ya. Yang banyak skizofrenia itu yang sering mendengar suara-suara bisikan yang mengomentari dirinya. Jadi pasiennya ngamuk. Nah, makanya jangan ini kalau misalnya lihat orang bawa parang terus cari-cari suara, mana ini orang yang bilang-bilangin saya, itu, Dok, padahal ya. padahal Betul. itu sebenarnya bagian dari gejala skizofrenia namanya. Skizofrenia itu ada suara yang terus-menerus yang bilang kalau dia itu orang jelek. Berarti bisikan-bisikan negatif, Dok ya? Bisikan negatif, bisikan iya, negatif. iya. Dan salah satu kriterianya adalah satu kriteria ya. Kalau ada itu berarti sudah tegak skizofrenia dan berlangsung terus-menerus berkomentar tentang diri pasien atau mendengar suara orang bercakap-cakap dan mengomentari dirinya. Coba bayangkan kalau kita Betul. ini saja misalnya ada orang, 2 orang situ bicara, itu dokter Tuti itu jelek-jelek, dan itu didengar tiap hari. Bagaimana keadaan tertekannya pasien. Makanya jangan heran kalau ada yang ngamuk kan? Ya, betul. Ada yang ngamuk sampai kejar-kejar. Dok, kalau iya. saya dapat itu orangnya, saya parangi. Masalahnya itu ada dalam kepalanya sendiri. Ada dalam pikirannya sendiri. Jadinya ya mau kemana? Seandainya ada Jadi orangnya ya. terus berulang ya, Dok? Dan ya? terus menerus. Nah, itu yang paling banyak kalau saya juga bertugas di Maros ya. Iya. Bertugas di Maros itu sudah ribuan yang terdata Banyak di ya, dinas Dok, ya? kesehatan. Iya. Belum lagi pasien-pasien baru yang saya dengar dari petugas itu banyak juga. Banyak. Itu yang banyak sekarang. Terus ada juga namanya gangguan mood, gangguan suasana perasaan, Iya. depresi, mania, bipolar. Nah, itu ada juga. Cuman ya harus jangan self diagnosis. Jangan self diagnosis. Banyak yang bilang, "Dok, saya bipolar, Dok, saya depresi." Belum tentu. Harus Jangan memeriksakan dulu, iya, periksa dulu harus harusnya, periksa Dok, dulu, ya. harus dikonsultasikan dulu apakah benar memang yang kamu rasakan itu sebuah gangguan depresi namanya. Jangan-jangan cuma down sedikit saja karena sebuah tekanan yang tadi, tekanan yang positif sebenarnya. Kan kalau kita dalam tekanan kan wajar lah kalau kita merasa sedih. Dunia ini kayak runtuh, tapi orang-orang yang sehat jiwanya mungkin 1-2 hari bisa bangkit lagi. Bisa bangkit lagi. Nah, untuk kriteria depresi atau kriteria mania, depresi itu bisa tegak diagnosa jika kondisi depresi itu dialami minimal 2 minggu. 2 minggu. Jadi ketika ada orang tidak keluar kamar karena tekanan itu dia maksudnya tidak bisa kemana-mana, tidak produktif lagi ya, tidak produktif lagi, tidak mampu menghadapi lingkungannya selama 2 minggu berturut-turut, itu salah satu indikasi untuk diperiksakan ke saya. Ya, diperiksakan ke saya. Terus yang banyak juga yang selanjutnya adalah cemas. Dok, Gangguan cemas. Nah, kalau tadi kita bicara tentang skizofrenia kan itu tentang gangguan dopamin sebenarnya di otak. Kemudian kalau gangguan suasana perasaan, gangguan mood, serotonin, dopamin itu sudah ada gangguan di otak. Makanya kita perlu pengobatan. Obat antidepresan, obat antipsikotik untuk menetralisir kembali kadar dopamin dan serotonin. Jadi sebenarnya di situ dokter jiwanya bekerja. Iya. Nah, kalau yang cemas ini dia bekerjanya ada namanya hormon stres, kortisol. Orang bilang lagi stres dok, lagi stres. Ya itu berarti hormon stresnya keluar. Hormon stresnya keluar, tapi ada tadi stres yang normal yang tidak. Nah, jika tidak normal hormon kortisol itu terjadi terus-menerus seperti pasien-pasien saya ya. Saat ini dia ada masalah misalnya di pekerjaan. Terus tiba-tiba orang tuanya meninggal. Terus tiba-tiba anaknya ini itu kan namanya stres kronis. Iya, betul, Dok. Stres kronis jadinya hormon kortisolnya keluar terus-menerus, akhirnya terjadilah gangguan jiwa. Itu biasanya yang terjadi. Jadi seandainya kita menghadapi satu drama kehidupan ya oke lah ya. Kita bisa betul, bangkit. Tapi namanya drama kehidupan ya. Namanya takdir hidup. Pasti ada maksudnya Tuhan ya dengan itu. Betul, Dok. Maksudnya Tuhan dengan itu. Ada saja orang yang mengalami stres terus-menerus. Saya juga ya pasti Allah punya maksud ya Iya, betul, dengan itu. betul, Cuman
ini bulan ini dia kecelakaan lah misalnya, bulan depan orang tuanya meninggal lah, bulan ini saudaranya meninggal, ini ada kehidupan yang seperti itu dan banyak. Dan itu menjadi pemicu dia mengalami gangguan cemas. Nah, ini yang kita obati, karena kalau kita bicara tentang gangguan cemas berarti ada namanya di otak namanya amigdala, itu terlalu sensitif. Jadi rasa was-wasnya terlalu sensitif sehingga kan ada orang bilang jangan mau kepikir. Tidak bisa, karena yang berpikir itu bagian otak depan, prefrontal cortex, bagian-bagian otak depan, dan itu ketika orang cemas, kerja amigdala terlalu kencang, sensitif. Jadi bunyi-bunyi sedikit langsung kaget karena dia sangat sensitif. Nah, otak depannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, ada beberapa pasien saya yang ketika diobati cemasnya, amigdalanya ini dibuat tidak terlalu sensitif, akhirnya dia bilang, "Tidak apa-apa Ji dok, tidak apa-apa Ji suamiku begini, tidak apa-apa Ji begini, saya bisa bekerja." Nah, akhirnya dia tidak baper lagi. Kalau orang bilangnya tidak baper lagi, tidak dikuasai oleh otak bagian emosionalnya, karena dia bisa berpikir, bagian prefrontal cortexnya itu bisa berpikir dengan jernih. Nah, jadi jangan bilang kalau orang sudah gangguan cemas, jangan mau kau pikir Ki, banyak kau bersyukur. Itu sangat menyakiti baginya loh. Karena dia juga setengah mati menghadapi itu, menghadapi respon amigdala yang begitu sensitif. Dia juga tidak mau dalam kondisi kaget-kaget, ada buka pintu sedikit langsung kaget, ada telepon sedikit kaget, takut mati. Manusiawi sih dok ya, seperti itu cuman berempatilah bahwa setiap orang pasti tidak mau di kondisi itu. Betul dok. Tidak mau di kondisi itu, jadinya periksakan. Saya dok ya, harus diperiksa pokoknya. Harus diperiksa. Baik, nih sudah banyak membahas tadi soal masuk masalahnya. Nah, bagaimana kemudian stigma atau pandangan negatif masyarakat mempengaruhi orang yang mengalami gangguan jiwa, dok? Nah, ini dia ini stigma. Kalau sekarang sih stigma itu sudah terkikis sebenarnya, sedikit demi sedikit terkikis. Karena kalau kita bilang ke dokter, beberapa teman dari dokter interna misalnya atau dari dokter saraf yang menganjur, atau dokter umum menganjurkan pasien ke kami, ke psikiater, nggak mau dok, nanti dikira gila. Padahal tidak, itu kan tadi banyak penggolongan ya, mulai dari gangguan mental organik, kemudian akibat penggunaan SAD, kemudian psikotik atau skizofrenia, kemudian ada gangguan suasana perasaan, ada gangguan mood dan lain-lain, ada gangguan makan, gangguan tidur, gangguan kepribadian. Nah, itu kalau kita bahas tentang gangguan kepribadian, sepertinya butuh sesi sendiri. Yang NPD itu kan, NPD, BPD, itu butuh, belum lagi yang anonkastik, yang apa namanya, yang perfeksionis, itu butuh pembahasan sendiri. Nah, itu banyak macamnya. Kalau kriteria gangguan jiwa yang perlu berobat itu banyak jenisnya. Jadi bukan cuma gila. Kalau orang kan bilangnya, yang mungkin dulu orang bilang gila itu yang hanya skizofrenia itu, yang mendengar suara-suara, kemudian mengamuk, dan lain-lain sebagainya. Tapi banyak kriteria yang lain. Dan yang kalau di tiap hari sih poliku kadang 2-3 pasien baru, banyak begitu pula dokter-dokter lain pasien cemas. Kebanyakan yang seperti itu ya dok? Kebanyakan pasien cemas, dan alhamdulillah dengan pengobatan baik. Alhamdulillah. Bisa membaik, bisa produktif kembali. Jadi kembali ke definisi kesehatan jiwa tadi ya. Bisa menghadapi tekanan hidupnya, bisa menghadapi pekerjaannya, bisa produktif. Kan itu yang diharapkan ya. Kita sebagai manusia ya, bisa produktif, bisa tidak baper. Karena kan itu tadi ya, saya selalu bilang ke pasien, drama kehidupan ada-ada saja. Ada-ada saja dok. Ada-ada saja, tapi dengan maksud, ada hikmah di balik semuanya. Kalau kita bisa berpikir jernih. Berpikir jernih ya di sini ya. Berpikir jernih. Nah, kalau tidak, nah itu tadi, kalau misalnya tidak bisa berpikir jernih berarti ada indikasi ke arah gangguan jiwa atau gangguan mental. Betul. Itu memang banyak macam-macamnya dok ya. Benar. Dan memang harus memeriksakan, sekali lagi periksa sama dokter spesialisnya langsung. Ya, tadi kan sudah ada tuh masalah-masalahnya dok, kemudian stigma masyarakat, terus solusinya dok. Saya mau bertanya nih tentang solusinya dok. Apa sih sebenarnya langkah awal yang bisa dilakukan seseorang jika kemudian kesehatan mentalnya terganggu? Sebelum kesehatan mentalnya terganggu, pasti kan ada preventif ya dulu ya. Sebelum jangan sampai kita masuk ke dalam gangguan jiwa itu. Kan siapa yang mau sih? Tidak ada yang mau kan. Betul sekali. Dengan kondisi itu, ada pasien saya bilang,
dalam kondisi depresi bilang, "Dok, biar Kak dikasih uang ratusan juta sekarang, Iya. mobil Fortuner di depanku, tidak mau Ja. Ya mau Kak kesehatanku yang dulu kembali, Iya. mau Kak pribadiku yang dulu kembali." Karena orang-orang dengan gangguan jiwa itu merasa dia berbeda. Saya bukan diriku yang dulu dong. Saya tidak begini dulu. Saya dulu bisa bergaul. Saya dulu bisa menikmati hobiku. Sekarang saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Tidak ada kesenangan. Nah sebenarnya kita harus identifikasi dulu ya faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang pertama tentu saja faktor biologi, faktor fisik. Nah itu tadi kesehatan fisik harus dijaga. Iya, kesehatan fisik harus dijaga. Ujung-ujungnya adalah kesehatan otak sebenarnya. Kesehatan otak berarti berkaitan dengan makanan, pola hidup sehat, olahraga ya, olahraga. Ya, olahraga. Ini kameramen juga olahraga ya, olahraga. Langsung tutup mata dia. Olahraga. Iya. Kemudian itu tadi yang menjaga kesehatan fisik, pola makan tuh. Pola makan. Makanan yang sehat. Kalau umur di atas 30 ya, tabe ya, umur di atas 30. Jangan sikat semua. Rajin-rajin untuk mengkonsultasikan kondisi fisik, memeriksakan keadaan kolesterol misalnya, tekanan darah, asam urat dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang penting juga lingkungan. Bukan itu dulu. Sebelum itu kepribadian kita. Kepribadian kita. Jadi ada namanya pola kepribadian seseorang. Pola kepribadian itu terbentuk dari kecil. Dari kecil dimulai oleh pola asuh orang tua. Nah, tapi kan kalau kita yang sudah besar ini kan tidak ini ya kalau kita menyalahkan orang tua ya. Iya. Dulu saya dididik diktator. POC apa segala macam, apapun itu ya kita sudah menjadi diri kita yang sekarang. Jadi kita mesti belajar. Kalau pasien saya daripada searching di Google nggak jelas, mending beli buku tentang bagaimana caranya menjadi pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu tentang kebiasaan-kebiasan yang sehat, pola pikir yang sehat, kemudian yang berkaitan dengan Sulawesi Selatan itu bagaimana membangun karakter yang sehat, karakter yang menyenangkan, karakter yang bisa mengelola emosi dengan baik, karakter yang somber kalau orang sini bilang ya, karakter yang punya value, punya nilai. Kalau di Bapak Gubernur kita selalu bilang ada namanya sipaka tahu, sipaka inget, sipaka tokong. Itu adalah nilai sebenarnya. Kalau kita orang Sulawesi Selatan pegang itu, selesai sebenarnya. Kita saling memanusiakan, sipaka tahu, sipaka inget, saling mengingatkan. Bukan saling mengingatkan menyalahkan ya, hanya mengingatkan yang baik tentunya ya Dok. Iya, tapi dengan nada judes. Tapi kalau kita pakai nilai Sulawesi Selatan sipaka inget, itu lebih lebih memanusiakan seseorang. Jadi mengingatkan seseorang dengan cara yang sipaka lebih, terus sipaka tokong, saling membantu bukan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan kan budaya-budaya modern sekarang kan banyak yang ini ya, saling menjatuhkan, padahal kalau kita kembali ke karakter dasar kita sebenarnya sebagai orang Sulawesi Selatan, kita punya value sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka tokong. Itu kalau ditanamkan dalam diri kita, ke anak kita, ke lingkungan kerja kita, itu menjadi pribadi-pribadi yang mulia, bisa bisa menggali potensi, bisa produktif dan pasti akan berkontribusi dan kembali lagi pasti akan menjadi khalifah di muka bumi ini, seperti itu. Iya, Dok. Banyak sekali yang dibahas di Dok ya. Tentang langkah awalnya. Nih Dok, saya mau bertanya nih. Untuk peran keluarga dan teman nih. Apa sih peran keluarga dan teman ketika mengalami gangguan kesehatan mental itu, Dok? Ya itu tadi ya, yang tadi saya bahas kan dari sisi fisik, biologi, kemudian karakter kita sendiri, individu kita sendiri. Nah, dan gangguan mental itu atau kesehatan mental itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Lingkungan kan ada teman, ada keluarga, ada lingkungan kerja. Nah, kembali lagi kalau saya sih selalu mengaitkan dengan budaya kita sebagai orang Sulawesi Selatan dengan tadi value yang tadi. Kalau kita memegang itu, saling memanusiakan, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka tokong, sipaka lebih. Kalau teman-teman saya yang orang Jawa bilang sipaka. Tapi itulah value kita sebagai orang Bugis Makassar, sebagai orang Sulawesi Selatan. Ketika harusnya ada sih pembahasan itu ya. Pembahasan itu. Jadi kalaupun misalnya kan
seseorang yang tidak memegang nilai-nilai prinsip-prinsip humanis yang tadi itu, dia pasti akan sisi setonnya itu akan lebih muncul ya. Karena kan kita manusia selalu ada dua sisi. Selalu ada dua sisi baik dan sisi buruk, sisi rajin, sisi malas, sisi mau berbagi, sisi sek. Gitu kan. Nah, kalau kita punya value yang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, pasti sisi baik kita itu akan dominan. Bukan berarti sisi yang satu ini, kita kan manusia ya. Iya, betul. Kita kan manusia, jadinya pasti ada sisi-sisi ya gitulah. Tapi dengan kalau kita memegang kuat prinsip-prinsip, value-value yang kuat, pasti kita akan mudah untuk diingatkan, si pakai enggak, mudah untuk tidak tersinggung jika ditegur, tidak tersinggung jika diberi masukan, karena kita memegang budaya si pakai enggak. Memang namanya manusia kan, ya kadang-kadang jadi setan, minas setonir rajim. Kadang-kadang ya dok ya. Jadi itulah pentingnya sebuah value budaya sebenarnya. Karena makanya di psikiatri itu ada namanya psikiatri budaya. Jadi kita melihat budaya setempat. Nah, karena saya orang Sulawesi Selatan ya, saya memegang budaya itu. Budaya sepakat atau sipakai nggak sepakat tokong itu. Nah, makanya kalau psikiater itu susah untuk bertugas di daerah lain. Karena kan budayanya beda ya. Jadi kita melakukan pendekatan untuk komunitas atau untuk lingkungan itu beda. Jadi kita nggak terlalu paham. Tapi kalau kita orang Bugis Makassar, saya selalu memegang itu. Saya selalu memegang itu di pasien, kepada pasien. Dan jika tentu saja ketika kita mendapati seseorang yang mengalami gangguan mengalami gangguan mental, pertama jangan dijudge negatif maksudnya. Dengarkan. Nah, ilmu mendengarkan ini kalau saya sih mempelajari 5 tahun ya. Mempelajari 5 tahun selama pendidikan spesialis kedokteran jiwa. Karena mendengar seseorang itu butuh ilmu. Iya, betul. Karena kalau tidak sabar kan motong ya. Iya, betul. Lagi curhat, terus dibilang, kamu tidak ada apa-apanya. Saya lebih-lebih. Nah, itu juga ilmu mendengarnya berarti butuh dipelajari lagi. Nah, sebagai support system, sebagai teman, sebagai orang-orang terdekat, keluarga, apalagi kalau kami menyebutnya bisa menjadi kontainer. Kontainer itu kan tempat segalanya ya, tempat sampah, tempat apa bisa menjadi kontainer. Cuman yang jadi masalah kalau yang di tempat curhat juga gangguan. Wah, atau tidak ada masalah juga. Jadi kalau begitu, ayo sama-sama ke Poli Dokter Tuti saja. Iya, betul. Langsung periksa pokoknya. Oke. Tadi sudah dibahas banyak nih bagaimana kemudian mengendalikan diri sendiri ya, terus peran keluarga, teman. Nah, sekarang nih dok, sejauh mana sih layanan profesional seperti psikolog, psikiater, kemudian konselor bisa membantu hal yang semacam itu dok? Oh iya, ini penting. Ini penting karena ini terkait pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan. Kalau psikolog sebenarnya, psikolog itu dalam Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu sudah masuk menjadi tenaga kesehatan. Jadi di beberapa puskesmas, tapi kayaknya di Sulawesi Selatan belum ada. Yang di Jawa itu psikolog sudah ada di puskesmas. Sudah ada di puskesmas. Iya, dan dia masuk menjadi tenaga kesehatan. Kalau tenaga medis kan dokter ya, dokter gigi, dokter spesialis itu tenaga medis. Kalau psikolog, perawat dan lain-lain itu tenaga kesehatan. Jadi sudah masuk dan sudah beberapa ditempatkan kayaknya di Sulawesi Selatan ada deh yang pernah saya dapat psikolog di puskesmas. Jadi dia bisa membantu pasien di lini pertama, di vaskes pertama, KTP tingkat 1 untuk layanan konsultasi psikologis. Dan dokter-dokter umum kita juga sudah dilatih untuk menghadapi pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Dan ada beberapa diagnosa yang bisa ditangani oleh dokter umum, misalnya gangguan tidur, depresi yang ringan, gangguan somatisasi. Kalau bicara tentang gangguan somatisasi satu sesi lagi. Yang kita ketemu di sesi yang lain. Di sesi yang lain. Kemudian itu dokter umum bisa. Tapi kalau sudah kita bicara tentang gangguan depresi yang sedang berat, apalagi sudah ada pikiran-pikiran bunuh diri, bahaya. Apalagi sudah ada percobaan membentur-benturkan kepala, bahaya itu. Itu sudah warning untuk harus dikonsulkan kepada kami. Karena sudah harus pemberian obat-obatan dan psikoterapi namanya. Dan psikoterapinya mungkin agak mendalam kalau sudah seperti itu. Dan jika perlu mungkin dilakukan rawat inap. Sayang sekali belum ada ya di sini ya. Rawat inap. Tapi kalau pasien-pasien depresi cemas pernah saya rawat di Rumah Sakit Lama Papening. Pernah. Tapi kalau yang pasien yang ngamuk skizofrenia kita belum berani karena butuh modalitas yang lebih lebih banyak. Sampai di mana tadi ya? Lupa
saya. Terus apa tadi? Tadi itu tak membahas tentang iya. sudah ada nih. Oh sudah ada, oh iya Puskesmas, benar, sudah benar. ini. Maaf sudah tua soalnya. Jadi di FKTP itu ada psikolog. Mudah-mudahan nanti di Sulawesi Selatan ini sudah ada juga ya, nanti mudah-mudahan ya. Kemudian dokter umum, kemudian ada namanya petugas keswa, petugas kesehatan jiwa, perawat-perawat kita. Perawat-perawat kita itu jadi di dalam satu puskesmas ada perawat khusus untuk keswa, kesehatan jiwa. Jadi kalau ada laporan misalnya ada orang yang gangguan ngamuk atau apa, itu mereka datangi biasanya. Oh, langsung datang. Iya, langsung datang. Petugas iya. keswa di puskesmas. Jadi mereka langsung datang, identifikasi dan akhirnya memfasilitasi untuk ke puskesmas. Nanti di puskesmas di asesmen, kalau butuh dirujuk berarti dokter umum merujuk ke rumah sakit, FKTP, FKTR apa ya? Fasilitas kesehatan tingkat lanjut, tingkat 2. Dan semuanya bisa BPJS. Bisa BPJS, bisa. Jadi kalau ada gangguan-gangguan bisa langsung disampaikan ke teman-teman di puskesmas dulu ya, Dok, ya. Betul. Nanti kemudian ditangani, lanjut ke dokter. Ketemu saya. Iya, betul. Ketemu saya di Polipsikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Lama Papening setiap hari, iya sekalian ya. Selain di poliklinik ini, Rumah Sakit Lama Papening di mana lagi, Dok? Saya di Rumah Sakit Maros, Lapalaloi, kemudian di Klinik Inggit BTP. Harinya dulu. Iya. Sekalian ya, Dok. Sampaikan ke teman-teman. Kalau di Rumah Sakit Lama Papening setiap hari Rabu mulai jam 10 sampai jam 2, Kamis mulai jam 8 sampai jam 2, kemudian Jumat dari jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian di Rumah Sakit Lapalaloi Senin jam 2 sampai jam 5 sore, kemudian hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 1, kemudian hari Sabtu jam 8 sampai jam 1. Itu kalau di Inggit sore. Padat sekali. Padat sekali. Gerbangnya dokter ini ya, betul. Dan semua pasiennya banyak. Masya Allah. Iya, berarti memang dibutuhkan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Masya Allah, amin. Dan memang sangat penting ya, Dok, ya, untuk memeriksakan langsung ketika ada gejala-gejala sedikit, langsung pokoknya ke puskesmas dulu untuk mendapatkan rujukan. Betul. Nah, masalahnya sudah dibahas, kemudian bagaimana kemudian caranya menangani, ya periksa ke puskesmas, ke teman-teman ya. Apa sih cara-cara sederhana nih, Dok, untuk menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan mental yang paling penting adalah menjaga, yang tadi ya sudah disebut ya, kesehatan fisik, ya sudah oke lah. Yang kalau saya lihat sih yang paling penting adalah menjaga sebuah lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat, support system yang positif, yang sehat, yang saling mendukung. Betul. Itu tadi ya, yang saling memanusiakan si tahu, yang mengerti tentang value-value itu. Karena kita manusia kan kadang down ya. Kadang korokoroang. Iya, betul. Apalagi kalau perempuan mau jadwal haid, pasti korokoroang. Tapi kalau support sistemnya, tidak mau kepedulikan gitu, gitu kasihan, lagi hormonnya lagi bermasalah. Itu kita bisa saling memahami, saling menerima, saling misalnya ada pekerjaannya dulu yang terbengkalai karena dia sakit atau apa, saling menutupi ya, Dok. Menutupi, tidak saling menjatuhkan. Betul. Kalau menurut saya sih itu sepertinya yang paling penting ya. Dan kalau misalnya ada seseorang atau ada orang yang kayaknya dia beda deh produktivitasnya, yang kemarin dia rajin, kok tiba-tiba dia diam. Bisa dilihat dari pelakuannya. Bisa karena kan kalau kita bicara tentang jiwa itu kita bicara tentang pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, akhirnya muncul di perilaku. Kalau seseorang mengalami depresi misalnya kan pasti perilakunya jadi berbeda. Dia diam, kelihatan selalu sedih. Ada juga yang senyum tapi di balik itu ternyata ada sesuatu tapi kelihatan dari produktivitasnya. Makanya tadi salah satu definisi kesehatan jiwa ya, produktif, bisa produktif dan bisa berkontribusi. Tapi kalau dulu misalnya Boli, orangnya ceria, orangnya bisa produktif, tapi kok tiba-tiba pendiam, berubah. Nah, itu sebaiknya lingkungan lebih aware. Setidaknya menjadi pendengar dulu.
mendengar dulu. Jangan dinasehati kasihan. Kau itu harus kok bersyukur. Iya, betul. Harus kesabar. Jangan kau pikir, aweh tidak bisa begitu. Tidak bisa ya dok Tidak ya? bisa. Karena bukan dia yang mengalaminya. Karena bukan dia, apalagi sudah betul. lama ya. Misalnya sudah 2 minggu, sudah 3 minggu dia begitu terus. Itu sudah tanda-tanda harus berkonsultasi. Konsultasi. Harus berkonsultasi ke psikiater. Jangan takut ya ke psikiater ya. Saya cantik loh ya. Tidak perlu ditakuti loh ya. Saya baik hati loh ya. Puji Allah misalnya. Pokoknya kebelakangkan dulu itu stigma masyarakat. Stigma, benar. Tuh, dok. Ini kan bicara soal pencegahan ya dok, literasinya. Bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli nih terhadap isu kesehatan jiwa? Kalau masyarakat sih pasti program-program seperti ini nih yang mesti digencarkan Iya, betul. Supaya masyarakat terbuka. Oh, ternyata kalau kita bicara tentang ilmu kesehatan jiwa, itu kita bicara tentang gangguan otak sebenarnya. Gangguan otak, gangguan yang akhirnya berdampak pada perasaan seseorang, pikiran seseorang, perilaku seseorang, dan akhirnya mempengaruhi pasti produktivitasnya. Dan kita kan di masyarakat ya Pak, mau berkontribusi ya. Kalau tidak berkontribusi nanti jadi sampah masyarakat kan, auzubillah min dzalik kan. Jadi untuk lebih meningkatkan kesadaran ya lebih banyak literasi tentang kesehatan mental. Stigmanya juga dikesampingkan. Kalau ada stigma begitu coba cari tahu lagi sebenarnya tentang yang dibilang gila itu seperti apa. Sekarang istilah gila tidak ada lagi kecuali ya mau seru-seruan ya, kamu itu gila, itu bukan itu yang dimaksud. Iya. Tapi kalau istilah medisnya apa itu dok? Kalau yang gila? Iya, gila. Kalau mungkin yang skizofrenia tadi. Oh begitu. Yang mendengar suara-suara. Tapi kan itu istilah itu gila itu tidak dinilai karena itu yang bikin stigma. Dikiranya kalau ke psikiater pasti ada halusinasi, pasti perilakunya kacau. Kan belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Jadi memang ada gangguan khusus ya dok. Iya, gangguan yang lain banyak. Iya, betul. Seru sekali nih pembahasannya dok. Tidak terasa ini waktunya dok. Masya Allah. Habis kesini kemana lagi nih dok? Pelayanan ya. Tapi semoga bermanfaat ya memang. Tapi pasti bermanfaat lah ya. Penting banget kepada sobat sehat di sana untuk memahami bahwa memang ketika merasa kesehatan mentalnya terganggu, ya langsung periksa dong harusnya ya dok ya. Benar. Ya, sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Dok, apa sih pesan dokter yang ingin disampaikan kepada sobat sehat di luar sana? Silahkan dok, apa? Oke. Tentang jiwa. Kenapa saya tertarik dulu mengambil ilmu kesehatan jiwa, karena kalau dokter jiwa itu selalu melihat seseorang secara utuh, fisik dan mentalnya. Jadi jadilah seseorang yang utuh tentang dirimu sendiri, karena yang tahu dirimu sendiri adalah kamu sebenarnya. Yang tahu kekurangan dan kelebihanmu sendiri adalah kamu. Jadi pasien-pasien biasa saya ajak untuk mengenali dirinya lebih dalam, mengenali dirinya, tahu tentang sebenarnya kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan tahu batasannya. Nah, ada orang yang, dok saya bisa kerja apa, tapi semua pekerjaan diambil. Nah, itu berarti orang tidak tahu batasan. Jadi itu penting, itu penting untuk diri kita. Jangan karena kita pintar IT misalnya, semua pekerjaan IT di kantor itu kita semua, padahal ada beberapa yang bekerja. Nah ini yang banyak. Jadi tahu kelebihan diri kita, tahu ya kita memang punya kelebihan, tapi kita juga ada kekurangan. Waktu misalnya, tahu mengatur waktu. Karena apalagi yang sudah berkeluarga ya, tahu mengatur waktu kapan di rumah, kemudian sampai jam berapa di kantor. Karena ada beberapa pasien yang pokoknya dok kehidupan saya 90% bekerja. Itu kan baik dok. Lah baik gimana? Masalah baik dan tidak kan itu sangat relatif. Jadi tahu tentang diri kita, kelebihan, kekurangan, tahu batasan. Dan pilihlah lingkungan yang positif. Pilihlah lingkungan yang bisa mensupport kita. Pilihlah lingkungan yang bisa menerima kita apa adanya. Dan jadilah manusia juga yang bisa menerima diri apa adanya dan
bisa menerima orang lain juga apa adanya. Jadi terjadi sebuah hubungan yang sehat, yang hubungan yang matur, yang dewasa. Nah, itu sih kalau saya. Masya Allah. Itu tadi ya, Sobat Sehat sudah disampaikan oleh Dokter Tuti. Banyak hal, banyak kemudian pembelajaran yang kita ambil pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak, Dok, sudah menyempatkan waktunya ya, Dok. Terima kasih banyak sudah menyampaikan kepada Alhamdulillah. kepada Sobat Sehat. Ya. Memang penting untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya, Dok ya. Ya, benar. Sekian dan terima kasih podcast kita, podcast Lama Papening. Kami mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-356. Semoga Provinsi Sulawesi Selatan semakin maju dan berkarakter. Nyata biar hidup makin tahan. Rumah sakit Anda